Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan proyek sederhana, yaitu tentang proyek CRUD ya, create, read, update, dan delete. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, semuanya. Nah, oke, teman-teman, asumsinya saya akan membuat proyek sederhana, yaitu tentang sistem informasi pengolahan data karyawan ya, di perusahaan, misalkan XXX ya. Oke, langkah pertama, kita buat database dulu. Kita jalankan aplikasi Sun Control Panel ini, ya, double klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, klik start dua komponen antara Apache dan MySQL. Nanti tampilannya bakal seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, setelah itu, kita akan membuat database di browser ya, dengan menggunakan alamat localhost garis miring php-admin ya, teman-teman. URL browser teman-teman ya. Setelah itu klik new, kita bikin database ya teman-teman. Cara mudahnya saja saya akan ini ya, simulasikan secara mudahnya, yaitu misalkan kita projectnya yaitu pengolahan data karyawan ya di perusahaan XXX, maka di sini saya akan coba buat tabel karyawan. Oke, setelah itu klik create ya teman-teman ya, klik create. Nah, oke, ini database-nya sudah bikin, namanya karyawan ya, harus diingat hurufnya kecil semua. Setelah itu kita bikin tabel, namanya pegawai. Nah, setelah bikin nama tabel, kita harus memikirkan field apa aja yang akan kita butuhkan. Kita sederhana aja ya. Untuk membuat proyeknya, saya akan coba membuat tabel pegawai dengan mungkin fieldnya 3 aja ya. Ada nomor induk pegawai dan nama pegawai serta alamat pegawai. Jadi ada 3 field yang saya butuhkan. Jadi 3 saja ya. Oke, klik go. Nah, ini teman-teman, kita bikin fieldnya ya. Bikin field 3 ya tadi ya. Kita tadi udah setting 3 field. Berarti di sininya ada 3 field, 1, 2, dan 3. Kita bikin, katakanlah NIP semua biar mudah diingat. Nama underscore pegawai, itu alamat ya teman-teman. Setelah itu kita tipe datanya, saya menggunakan varchar aja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan teks ini sekitar katakanlah misal 6 ya, yang panjang-panjang, pegawai 50, katakanlah panjang ini ya, panjang tipenya ya. Ini teks kita kosongkan aja. Oke, setelah itu kita tentukan primary key-nya mana. NIP ya, kita tentukan primary key-nya NIP. Oke, kita langsung go. Oke, sudah berhasil di setting, maka kita langsung klik go, klik save ya. Oke, klik save. Oke, kita berhasil membuat tabel dengan field NIP, nama pegawai, dan alamat. Oke, setelah kita berhasil membuat tabel, membuat database, membuat tabel, dan membuat 3 field, selanjutnya kita akan membuat programnya, codingnya ya. Nah, oke teman-teman, saya sudah share file-file yang nanti teman-teman bisa buat
di tempat teman-teman sendiri, file-file itu cukup merubah nama database, nama tabel, dan nama filenya ya, teman-teman disesuaikan dengan yang sudah kita buat ini ya. Jadi, project-nya sudah jadi, silahkan rubah 3 hal tadi, nama database, nama file, nama database, nama tabel, dan nama file ya, teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa cek linknya ya di keterangan YouTube-nya. Oke. Oke, di file yang saya share itu ada beberapa file ya, ada file config untuk mengkoneksikan antara database dan PHP ya teman-teman. Setelah itu ada proses file namanya delete.php berfungsi untuk menghapus data, edit.php untuk merubah data, index.php untuk menampilkan data, dan tambah data untuk menambahkan inputan data ya ke database. Baik, ini adalah template yang sudah saya share ya ke teman-teman. Oke, template ini, file-file ini adalah aplikasi tentang data siswa ya. Kita rubah menjadi data pegawai. Oke, kita tentukan yang pertama kita fokus ke file config.php ya teman-teman. Nah, setelah itu ini ada database name. Nah, ini kita rubah database name ini, yang ininya ya. Isi database name ini kita rubah dengan nama tabel. Nah, di sini nama tabelnya adalah karyawan ya. Oke, kita rubah huruf kecil semua kan ya, karyawan. Oke, kita save. Nah, ini langkah pertama di codingnya. Setelah itu langkah kedua kita lari ke index.php ya teman-teman. Index.php ini untuk memanggil config ini ya. Nah, setelah itu dia memerintahkan untuk menampilkan data ya. Nah, ini select bintang from, ini nama tabel ya, siswa ini kita rubah nama tabelnya, kita cek, kita nama tabelnya pegawai ya teman-teman. Nama tabelnya pegawai, berarti siswa kita rubah menjadi pegawai, huruf kecil semua harus diingat. Setelah itu order by gitu ya, kita panggil primary key-nya ya teman-teman. Primary key yang sudah kita setting yaitu nip ya, maka yang tadinya nis kita rubah jadi nip, huruf kecil semua. Oke, setelah itu kita langsung ke bawah, tarik kursornya. Di sini ada nis, nama, dan alamat. Kita rubah nis-nya, kita rubah menjadi nip ya. Nip, nama, kita tambahkan lah, biar upload. Nama karyawan. Karyawan. Oke, setelah itu alamat, oke, dan edit ya. Oke, kita cocokkan lagi. Nis, kita rubah menjadi nip. Kita rubah nip. Nip ini dari mana Pak? Dari ini ya teman-teman ya. Nip ini masukkan ke sini ya. Panggil sini nip. Setelah itu nama pegawai dan alamat ya. Nama n-nya kita rubah jadi n kecil. Kita underscore ya. Harus diingat ada underscore-nya karena menggunakan 2 kata ya. Nama pegawai. Oke, setelah itu fill apa lagi? Alamat. Oke, A-nya kita rubah menjadi A kecil. Oke, alamat. Setelah itu kita fokus ke bawahnya. Oke, nis. Tadi sudah kita nggak pakai lagi menjadi nip ya, udah dirubah. Nis ini juga kita rubah menjadi nip. Oke, nip, nip. Ini kita sudah rubah nis menjadi nip. Oke, seharusnya sudah bisa ditampilkan nih datanya. Kita cek ya, teman-teman. Oke, kita cek.
panggil localhost. Oke, kita yang pertama untuk memanggil project-nya localhost ya, teman-teman. Jangan lupa ya, file-file ini harus disimpan. Jangan lupa teman-teman harus disimpan di drive C, di drive C. Setelah itu klik sum, setelah itu klik htdocs ya, teman-teman. Nah, aplikasi ini sudah saya simpan di folder CRUD ya, teman-teman. Di folder CRUD ini ada config, ada delete, ada edit, ada index, dan ada tambah data. Ada config, ada delete, ada edit, ada index, ada tambah data ya, teman-teman. Nah, secara otomatis untuk memanggil menampilkan aplikasi yang sudah kita buat ini, kita panggil CRUD ini ya. Oke, localhost garis miring CRUD kecil semua. Oke, klik enter. Oke, semuanya sudah tampil ya, sudah tampil di sini. Nah, kenapa masih kosong? Karena belum ada inputan. Nah, kita jangan dulu klik ini ya. Jangan dulu klik ini. Kita selesaikan dulu satu-satu. Index.php sudah kita selesaikan. Selanjutnya langkah berikutnya kita ke tambah data. Oke, kita ke tambah data. Ya, kita sudah masuk ke tambah data ke PHP. Oke. Oke. Ini nggak perlu diedit lagi. Nah, kita fokus di sini ya. Nis kita ganti menjadi init. Ini untuk judul file tabel yang ada di browser ya. File tabel ini. File tabel ini ya. Ini kita ganti file yang ada di database. Kita ganti menjadi init. Huruf kecil semua. Karena memang kecil semua. Ini ya teman-teman ya. Ini nama pegawai. Kita panggil sini juga. N-nya kecil. N-nya kecil. Underscore pegawai. Oke. Nah itu alamatnya kecil kalau nggak salah. Kecil kan. Alamat, setelah itu oke, NIP sudah oke, nama pegawai sudah oke, alamat sudah oke, submit. Oke, kita cocokkan lagi yang ini ya. Jika klik submit si user, maka masuk untuk proses penyimpanan. Kita rubah NIS ini menjadi NIP. Oke, ini menjadi nama underscore pegawai. Oke, sudah ada nih ya. Pegawai dan ini alamat. Oke, mobile. Oke, configure PHP. Ini kita ganti emailnya. Ini yang kita ganti. Nah, oke. Kita langsung ke bawah, kita fokus bagian ini ya. Line 43, kita ganti nama tabel siswa ini menjadi nama tabel pegawai. Nah, pegawai dari mana? Nama tabelnya dari sini ada nama pegawai. Oke, ini kita ganti menjadi ini. Nama kita tambahkan nama underscore pegawai. Oke, nama underscore pegawai. Alamat. Oke, nickname kita ubah menjadi ini. Email kita ubah menjadi nama. Ubah alamat. Sampai sini saya rasa aplikasi ini sudah bisa menerima inputan dan menampilkan hasil dari inputan. Kita cek ya. Refresh. Kita bisa. Ini nama alamat sudah betul. Kita coba. Oke, nicknya 1, 2, 3, 4, 5. Sorry.
itu bilang ya 6 karakter ya. Satu, satu, ini satu, namanya misalkan Bambang, misalkan Ciracas, add user add successfully, go to home, oke, go to home, satu, Bambang, ini proses input data sudah bisa, proses menampilkan data sudah bisa, maka kita masuk berikutnya, edit sudah, tambah sudah, config sudah, nanti kita masuk ke edit PHP. Kita fokus ke edit PHP, line 1, 2, 3 nggak ada masalah, line 6 nggak ada masalah, dan 8 kita rubah ya, jadi ini kecil semua, kita rubah ininya nama pegawai sudah ada, kita punya alamatnya, nanti result MySQL query, kita fokus ke line 15, di sini nama tabel dipanggil, yang tadinya siswa kita jadi pegawai ya, pegawai. Oke, setelah itu name, oke, nama kita ganti menjadi nama pegawai. Dia memanggil nama field ya, nama pegawai. Itu alamatnya, alamat hanya kecil. Where listnya kita ganti menjadi NIP. Oke, 15 sudah nggak ada masalah. Kita tarik ke bawah. Nah ini list ini kita ganti menjadi NIP. Kita fokus ke line 27 ya teman-teman. Select bintang from, kita ganti siswa ini menjadi pegawai. Oke, ini kita ganti menjadi ini. Oke, sudah. Oke, ini nama ya, nama kita rubah menjadi nama pegawai, alamatnya kita rubah menjadi alamat. Oke, kita tarik lagi ke bawah, update data user, nama ini, fokus ke line 49, kita rubah nama ini menjadi nama pegawai dan alamat kita rubah menjadi alamat. Kita fokus lagi hidden, listnya di hidden, kita rubah list ini menjadi NIP, list ini kita rubah juga menjadi NIP. Oke, sepertinya sudah teman-teman. Ctrl S, jangan lupa, lalu kita mod S langsung ya. Oke, kita refresh teman-teman. Ya sudah, kita klik edit. Kita mau rubah Ciracas ini menjadi moderatornya, kita rubah. Oke, Ciracas menjadi Bandung. Bandung. Oke, sudah selesai? Bisa ya? Menampilkan data sudah bisa, menambah data sudah bisa, edit data sudah bisa, tinggal kita delete ya. Oke, config sudah, edit sudah, indeks sudah, tambah data sudah, kita fokus ke delete. Baik teman-teman, setelah tadi kita buat proses tambah data, menampilkan data, edit data, konfigurasi dengan database. Sekarang kita masuk ke langkah delete ya teman-teman. Oke, yang perlu diperhatikan di dalam proses pengeditan di delete.php yaitu di sini ya, kita ganti ini, sesuaikan dengan break.
Kita panggil dulu localhost. Nah, ya. Nah, ini teman-teman, sesuaikan dengan field yang sudah dibuat oleh teman-teman ya. Ini nama pegawai dan alamat. Kita rubah ininya, ini, nah itu ya. Nama tabelnya pegawai, diubah juga nama field key-nya, yaitu NIP ya. Teman-teman, nah, jika memang sudah seperti ini, teman-teman, silahkan dicoba ya. Dicoba, kita proses, misalkan tambah 1, 3, kita proses ya. Sudah terhapus teman-teman. Selanjutnya kita kasih judul deh, biar ada nih judulnya apa. Coba kita ke halaman index.php ya teman-teman ya. Index.php, kita kasih judul user ya. Coba ya, kita pilih setelah itu guys, judulnya informasi data pegawai PT XX gitu ya. Nih, itu teman-teman, aplikasi sederhana. Pada intinya proses pengelolaan data itu ataupun aplikasi dalam pembuatan aplikasi itu harus ada proses input dan proses output. Kita sudah mempelajari basicnya ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman memodifikasinya dari hal yang saya sudah share ini dengan kebutuhan yang teman-teman apa sih yang teman-teman hadapi di dunia perkuliahan atau sebagainya. Oke, saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.